Jadi kami menceritakan tentang keberangkatan kehadiran kami di acara kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Sebelumnya kami memperkenalkan keluarga kami, keluarga Tumbol Moninka. Saya Anton, kemudian dengan istri saya Yvonne. Kerjaan sehari-hari sebagai dokter. Kami berasal dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Nah, seingat saya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di gereja itu, di gereja paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, pastor paroki, waktu itu Pastor John Montolalu PR mengumumkan di gereja tentang kunjungan Bapak Suci, dan dibuka kesempatan kepada umat untuk boleh hadir, namun harus mendaftar. Setelah mendapatkan informasi dari pastor paroki, ya saya dengan istri langsung berdiskusi, ya kan, kira-kira bagaimana, apa kita pergi atau kita nonton saja dari rumah atau dari gereja. Dan rupanya kaum bersambut, ibu istri, oke, orang siapkan waktu kesempatan untuk hadir. Nah, tanggal 17 itu, jadi 16 pengumuman, tanggal 17 langsung WA ke pastor bahwa saya dan ibu dan istri akan hadir. Jadi WA itu diteruskan kepada Bapak Pastor, dan mungkin proses selanjutnya Bapak Pastor meneruskan ke panitia tingkat keuskupan Manado. Nah, kemudian tiba pada satu saat Bapak Pastor mengirimkan kembali informasi bahwa sudah didaftarkan, dan ternyata dari GPI ini ada juga beberapa keluarga yang informasi dari pastor akan berangkat ke sana. Nah, proses selanjutnya kami diminta untuk membeli kaos kontingen yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi rupanya di tingkat keuskupan ada panitia yang mengatur itu. Jadi ukuran kaos berapa, segera memasukkannya, semua harus kirim ke tingkat keuskupan. Nah, dalam prosesnya kira-kira 2 minggu sebelum keberangkatan, kaosnya sudah ada. Seminggu sebelum keberangkatan, gelang identitas sudah kami terima, diambil di paroki Raja Damai Tikala ke Bapak Pastor John Bomba PR, karena beliau adalah ketua kontingen untuk kepikepan Manado. Dan karena gelang ini sangat penting,
harus dijaga kerahasiaannya, sehingga memang harus diambil langsung kepada Bapak Pastor, dan Bapak Pastor memberikan itu. Gelang itu memang ada barcode-nya, kemudian ada jelas mau masuk dari pintu mana, tertulis itu, nomor kursinya, row-nya, semuanya ada di dalam gelang, satu gelang itu. Jadi sangat-sangat penting, sehingga dipesan untuk jangan sampai hilang. Kalau itu hilang ya tidak bisa masuk di GBK. Kami berangkat naik Batik Air. Setelah itu tiba di Jakarta masih pagi, sekitar jam 10-an, karena check-in di Hotel Royal Kuningan Jakarta nanti jam 3 sore. Jadi setelah sampai di Jakarta, pas ketemu sama saudara kakaknya suami saya itu, Albert sama Stella. Sehingga untuk itu ya, karena berangkat dari sini belum sarapan dan sebagainya, sampai di Jakarta boleh jalan-jalan mencari makan, kemudian pada akhirnya ketemu dengan saudara di sana. Bapak Paus Fransiskus itu pada hari itu akan menuju ke Katedral Jakarta karena ada acara. Nah, ada pilihan sebenarnya, mau langsung menunggu di gereja katedral atau kami ke kedutaan besar, atau mencari jalan, berdiri di pinggir jalan di mana rombongan dari Bapak Paus akan lewat. Namun akhirnya saya dengan istri, atas anjuran kakak yang ada di sana yang lebih mengetahui situasi Jakarta, menganjurkan kami untuk menunggu di Kedutaan Besar Vatikan. Maka meluncurlah kami berdua ke sana. Memang tidak di kedutaannya, tapi di samping gedung kedutaan itu ada kantor pusat PLN. Nah, semua kendaraan pengawal dari Bapak Paus saya lihat ada di parkir di dalam gedung PLN itu, parkiran PLN. Sehingga kami masuk situ, ya duduk menunggu waktu yang tepat di mana Bapak Paus akan keluar dari kedutaan besar menuju ke gereja katedral. Nah, waktu itu memang panas sekali kan, dari jam 1 kita tunggu jam 1 baru siapa itu, Bu, ya? Ibu nunggu datang nanti jam 5. Nah, setelah di situ kita sudah lama, pokoknya waktu itu kan sudah panas sekali. Tunggu di mobil, keluar, jalan, pokoknya begitu. Nah, setelah sudah dekat, kan yang mobil, saya juga sempat foto di belakangnya mobil tank Brimo punya itu, yang mobil tank. Nah, kemudian setelah itu kan sudah banyak orang, jadi ada yang berbaris di depan. Memang kalau ketemu Bapak Paus itu dekat sekali, karena kita di trotoar, Bapak Pausnya kan di jalan, dia juga buka kaca. Nah, waktu itu kita nunggu sudah lama sekali, karena sudah agak full di trotoar. Saya naik di pagarnya PLN. Tangan satu saya pegang di regal pagar, tangan satu saya pegang kipas, tutup karena panas sekali. Jadi sementara itu kaki satu saya ada di batu regal, kaki saya satu ada di bangku. Kan di situ ada juga tersedia bangku. Jadi memang butuh usaha untuk bisa melihat Bapak Paus sampai bisa sedekat itu. Pokoknya dekat sekali memang kelihatan. Dan jalannya juga pelan-pelan memang. Sengaja Bapak Paus buka kaca, dia senyum, baru lambaikan tangan. Aduh, pokoknya senang sekali. Pokoknya ya bagaimana ya, kalau untuk diucapkan dengan kata-kata memang selain senang, terharu, gembira, pokoknya semualah yang kita rasakan seakan-akan
panas-panas, apa semua langsung hilang dengan melihat secara langsung Bapak Paus dalam jarak yang sangat dekat. Cukup lama memang juga menunggu situ, mungkin kurang lebih 2-3 jam menunggu di situ baru kami melihat aktivitas dari pengawal. Cuman memang cuaca waktu itu sangat panas, jadi cukup kesulitan juga. Namun demikian tetap berupaya untuk lebih dekat. Posisi yang kami berdiri itu cukup bagus sebenarnya karena rombongan Bapak Paus baru keluar dari pintu kedutaan besar, sehingga jalannya pelan. Nah, jalannya pelan, boleh kami melihat langsung, dan baru pertama kali pada saat itu kami melihat langsung wajah, senyum, lambaian tangan dari Bapak Paus Fransiskus. Setelah itu kita kembali ke hotel untuk persiapan besoknya. Nah, pada tanggal 5 itu bangunnya juga pagi sekali. Sebenarnya acaranya untuk misa sendiri dijadwalkan nanti jam 5 sore sebenarnya. Tapi mungkin karena terlalu semangat, kami keluar dari hotel jam 8 pagi. Sudah menuju ke GBK dengan seragam kaos seperti ini. Sudah memang dipakai, memang diinstruksikan di dalam WA Group bahwa kaos sudah harus pakai, kemudian gelang juga sudah harus dipakai. Sampai di sana karena belum sarapan, kan di luar GPK itu cuma ada seperti orang jualan air, jualan makanan, tapi cuma satu itu aja di luar. Jadi kita duduk di batu juga, di belakang batu kita duduk makan sambil istirahat. Jadi memang butuh usaha yang itu kita lihat ada foto kan? Ada foto di mana nih, Dok? Itu foto di depan Plaza Utara. Plaza Utara kita tiba pas foto dulu sebelum masuk itu sekitar 8:30 begitu. Dan sudah disampaikan bahwa untuk Keuskupan Manado, rombongan dari Keuskupan Manado itu masuk dari pintu utara. Masih terlalu pagi, tapi ketika kami tiba di sana sudah banyak orang juga, banyak umat yang sudah lebih dulu ada di sana. Dan dapat informasi juga bahwa nanti boleh masuk ke GBK itu jam 12 siang. Jadi cukup lama. Dari jam 9 menunggu, akhirnya ya kita duduk melihat-lihat situasi di situ. Ibu dari mana? Saya bilang Manado. Mereka bilang, aduh jauh sekali ya. Saya bilang, iya memang jauh. Setelah itu ditanya, misalnya jam berapa? Jam 5. Dia bilang, oh jam 5 pagi-pagi. Iya Pak, soalnya saya juga bilang ke Pak Pusri, soalnya takutnya macet atau gimana. Nah, lantas dia bilang, oh iya memang, cuman yang polisinya juga agak bingung. Dia pikir begini, misalnya jam 5, tapi datangnya sudah dari jam 8:30 pagi. Saya bilang, itu memang Pak, ini artinya kita dari Manado memang semau sekali dan mau datang, sedang nekat. Dan memang bayangkan dari pagi sampai jam 5 kita nunggu, karena bisa dibayangkan keinginan kita untuk ketemu dengan Bapak Paus. Tanpa dibilang pun, ya paling tidak sudah bisa bayangkan dari jam 5, jam 8:30 pagi kita sudah ada. Jadi kerinduan kita untuk melihat Bapak Paus, menikmati momen. Semakin siang, banyak sekali umat yang sudah berkumpul. Nah, kami sudah ketemu dengan teman-teman dari Keuskupan Manado. Kelihatan dari seragamnya. Kelihatan, oh itu teman-teman kami. Ketemu Bapak Pastor John, dan para pastor yang lain. Ya sudah, kita kumpul-kumpul, rame-rame cerita-cerita sambil mempersiapkan diri untuk dipanggil masuk, karena ada petugas yang memang masih
belum membuka pintu untuk kita masuk. Ketemu dengan Pak Pedro nanti pada saat kita sudah masuk kan, sudah duduk-duduk di tempat itu, ketemu dengan Pak Pedro, pokoknya Pak Pedro, Ibu Susan, Om Akfi, baru ada yang dari Santa Verena, itu kan kita ada 2, keluarga kita sama keluarga Nugraha Pangaribuan, Ibu Temi dan Bapak. Nah kemudian kita semua itu yang dari GPI semua satu row, satu baris. Jadi memang berdekatan semua. Dan tempat duduk kita pas di atas ini, di bawah situ kosong semua. Nah, itu untuk jalan kalau ada komuni. Jadi memang tempat duduk kita memang agak enak lah. Jadi di depan kan kosong. Jadi ada tali, tempat duduknya tidak gini tapi disandar ke belakang kan kalau di GPK begitu ya. Kelihatannya waktu mau masuk kredit sekali, banyak orang, takutnya orang Manado bilang mau baku-baku GP ini masuk, namun ternyata setelah memasuki pintu sudah diatur alurnya. Perempuan memang di alur yang lain, laki-laki kita baris di alur yang lain, nanti ketemu di ujung, sama-sama ketemu di sana. Di sana gelang ini kan kita pakai. Pada waktu pakai sempat terpikir, kan banyak sekali orang, ribuan. Apa gelang ini enggak tercecer? Kan pada saat masuk lantas dia jatuh di depan. Ternyata gelang ini setelah ditarik memang ketat sekali. Saya juga pada waktu buka enggak bisa buka. Saya mesti gunting. Saya juga pada waktu pakai sempat pikir, lah sudah pakai kan pas di depan pintu dia jatuh kan banyak orang. Tapi setelah dipakai memang tidak bisa terbuka. Dia nanti dibuka pas di hotel saya gunting. Jadi memang pengamanannya ketat. Memang mereka sudah pikirkan tentang ini. Kemudian pada saat kita masuk, memang sukarelawannya di depan dikasih gambar Bunda Maria, di belakangnya ada lagu. Kemudian dapat juga bendera merah putih. Nah ini kita pergunakan pada saat kita menyanyi, itu kita sambil dilambai-lambaikan untuk menyambut Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi sangat rapi pemeriksaannya, namun cukup ketat juga. Pada akhirnya yang diperiksa itu adalah gelangnya. Gelang di scan barcode-nya, kemudian boleh diperkenankan masuk. Tas diperiksa juga, yang sudah dianjurkan yang boleh dibawa, minuman-minuman tidak boleh dibawa masuk. Jadi tasnya juga cuma berisi yang barang-barang kecil. Tentu untuk keamanan mungkin seperti itu, dan kita masuk. Dan diberikan juga tas plastik putih yang nanti bisa katanya untuk mengisi sampah-sampah kalau kita sudah di dalam gitu. Nah sampai di dalam masuk, memang area GBK itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Tapi karena petunjuk arahnya sangat jelas dan kita tinggal melihat di gelang, kita di pintu nomor berapa masuk, di warna kursinya warna apa, itu semua ada di situ dan baris, sehingga tidak banyak kesulitan. Nah waktu masuk itu sudah jam 12 lebih, ya kita masih ya istilah makan siang lah, makan siang. Di dalam itu banyak sekali sudah disiapkan juga untuk tempat kita makan maupun minum sebelum naik, karena kita akhirnya Keuskupan Manado adanya di lantai paling atas sebenarnya di GPK, dan karena kita sudah punya nomor masing-masing, tidak mungkin akan tidak dapat tempat duduk. Jadi sudah tersedia, kapanpun kita datang tempat itu sudah menjadi tempat duduk kita. Jadi
sebenarnya tidak perlu buru-buru, tapi karena baru pertama kali jadinya takut terlambat, takut apa, kayak kita pergi lebih awal. Jam 3 itu sebenarnya acaranya sudah mulai. Jadi tutup pintu. Ya, pintu gerbang ditutup jam 3 dan acaranya mulai. Nah, ternyata waktu Pak Paus tiba kunjungannya, beliau mengelilingi dulu stadion Madia. Ya, kemudian sesudah dari stadion Madia baru memasuki stadion Gelora Bung Karno. Dan ya luar biasa sekali bagaimana kemeriahan menyambut kehadiran Bapak Suci yang naik di mobil terbuka, yang sehingga kami boleh melihat meskipun cukup jauh tapi dapat melihat langsung beliau Bapak Suci lagi ada di atas kendaraan sambil menyapa umat. Beliau keliling stadion yang sudah diatur dan tiba saatnya misa. Nah, misa, dan ini menjadi kebanggaan mungkin kita, misa itu liturginya sama, mau Bapak Suci yang pimpin atau pastor siapa. Jadi kita mengalir terus saja sampai dengan selesai. Yang menggembirakan juga pengaturan dari panitia di sana dengan ribuan orang. Awalnya kami khawatir kita mau terima komuni di mana, mau apa, kan belum ada. Ternyata sudah disiapkan betul-betul, sehingga ya kurang lebih 15 menit atau 20 menit komuninya sudah selesai. Dan saya rasa tidak ada yang tidak komuni waktu itu. Semuanya berjalan bagus sampai dengan selesai dan Bapak Paus meninggalkan stadion Gelora Bung Karno. Barulah kami diminta untuk keluar, dipandu mengikuti alur keluar pintu yang sudah ditentukan dan dituntun oleh panitia. Jangan dulu bergerak sebelum ada arahan dari panitia, karena orangnya kan banyak sekali. Nah, sementara itu mereka bilang yang akan keluar lebih dulu dari Stadion Madia. Jadi kita yang di stadion utama tunggu dulu. Nah, setelah itu setelah ada arahan dari panitia, kita keluar pelan-pelan satu-satu di pintu keluar. Nah, pada saat dari stadion utama keluarnya itu tidak berdesakan, padahal banyak sekali orangnya. Karena bagaimana ya, walaupun tidak dibilang secara detail begitu, kita sendiri sadar bahwa kita harus berjalan tidak boleh berdesakan. Jadi antriannya memang rapi, dia berjalan keluar. Kemudian pada waktu masuk kita kan di Plaza Utara, karena Plaza Utara itu tempat keluarnya dari Stadion Madia, jadi kita cari jalan lain keluar bukan di Plaza Utara. Jadi kita keluarnya di tempat di pintu lain, Dang. Tapi itu pun walaupun banyak orang tetap tidak berdesakan. Tetap kita jalan satu-satu. Dan setelah di jalan keluar, kita berjalan keluar itu kan di situ ada panitia atau sukarelawan yang waktu pertama itu yang mengarahkan kita masuk. Pada saat kita keluar, mereka sudah berbaris rapi di depan, dan kita pada waktu keluar tos mereka satu-satu. Keluar dengan nyaman, ya, padahal sudah malam itu, sudah malam tapi lampunya jelas, ya, jadi kami melihat memang persiapannya luar biasa. Posko-posko kesehatan, ambulansnya itu ada di sekitar semua, sehingga kita pun merasa nyaman dan tidak khawatir bila terjadi apa-apa, ada semua yang boleh membantu.
sehingga pada akhirnya boleh pulang. Dan yang juga menggembirakan, kami boleh diberikan makan dan minum gratis setelah pulang. Jadi di pos keluar itu dibagikan makanan yang boleh kita ambil dan minuman. Yang lebih penting adalah kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Bukan berarti kalau tidak hadir juga tidak bisa meneladani, tapi kita ambil maknanya itu bahwa kalaupun kita tidak hadir, yang paling penting adalah kita mengikuti teladan dan ajaran yang sudah disampaikan dan dicontohkan oleh pemimpin kita, Bapak Paus Fransiskus.